Tsumma istaqbala al-qiblata faqala halaka ahlul uqadi wa rabbil ka'bati salatah. Tsumma qala wallahi ma 'alaihim asa walakin asa 'ala man adallu. Qultu ya Aba Ya'qub ma ya'ni bi ahlil uqadi qala al-umara. Diceritakan oleh Qais bin Ubad, dia telah mengatakan bahwasanya tatkala aku sholat di masjid, aku sholatnya itu, kata Qais, aku sholatnya itu berada di shop yang terdepan. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki menarikku dari belakang dan menyingkirkanku. Ditarik laki-laki itu, Qais itu ditarik oleh satu orang laki-laki sehingga dia tersingkir ke belakang. Kemudian dia menempati tempat Qais itu. Demi Allah, kata Qais, aku tak paham dengan sholatku ini. Aku tak paham mengapa laki-laki ini buat. Setelah selesai sholat, sekali aku tengok, yang menariknya itu ke belakang, dia terus langsung ke depan. Jadi tak nampak mukanya siapa dia. Selesai sholat, Qais nengok, rupanya yang narik aku itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, hai fata, hai pemuda, semoga Allah tidak menjelekkanmu. Ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW kepada kita agar kami berdiri di belakangnya. Maknanya apa? Manakala seseorang yang tidak layak berada di belakang imam, kok dia di belakang imam, boleh ditarik suruh ke belakang, tak salah, karena ini sudah dicontohkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia ini pakar dalam Al-Quran, dia memang yang layak di belakang imam. Dia layak di belakang imam karena di zaman Umar radhiyallahu anhu Ubay lah dia yang disuruh jadi imam. Di zaman Nabi dia di belakang imam. Di zaman Abu Bakar juga begitu, Ubay di belakang imam. Di zaman Umar, kalau Umar imam, dia pun di belakang. Jadi memang sudah wasiat Nabi kepada Ubay, kepada kami, kata Ubay, para qurra, orang-orang yang ahli, orang-orang yang pakar dalam Al-Quran. Hendaklah kalian berada di belakang imam. Jadi ada orang yang selain orang-orang qurra, orang-orang yang pakar dalam Al-Quran, boleh diterik. Jadi kita pun memaklumi kalau umpamanya ada orang narik itu, dimaklumi. Kadang-kadang ada juga di antara satu masjid itu, karena sudah tertata dengan baik, sampai ditanya orang yang berada di shop belakang imam, ditanya, Hafiz, alim, apakah hafal Quran ataupun ulama? Tidak. Kalau tidak disuruh pergi. Jangan belak marah gitu. Karena memang itu tatanannya. Itu sudah dilakukan zaman sahabat. Dulu sudah dibuat seperti itu oleh Ubay. Tapi Ubay tak main cakap doh, main sentap aja Ubay ini. Main singkirkan aja dia, terus di tempat itu digantikan oleh Ubay. Jadi perkara ini diperbolehkan, cuma jangan pula awak sampai bekaso dengan orang tuh, dengan lemah lembut aja, diingatkan. Kemudian kata Ubay selanjutnya, setelah dia mengatakan kepada laki-laki ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelekkanmu. Setelah dia mengatakan seperti itu, dijelaskan kepada laki-laki ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi, wasiat Nabi kepada kami. Kemudian dia menghadap ke arah kiblat. Dia mengatakan, demi Allah, celakalah ahlul aqdi. Dia mengatakan seperti itu. Terus ditanyakan kepadanya, ahlul aqdi itu siapa? Katanya para penguasa yang salah dalam menata saf sholat. Para penguasa yang salah dalam menata saf sholat. Umpamanya hadir di masjid kita ini Pak Bupati dengan orang alim umpamanya.
maka yang pas di belakang imam tak boleh Pak Bupati. Yang pas di belakang imam adalah orang alim. Pak Bupati di sebelah. Jadi kalau sampai umpamanya penguasa pingin pula dia di belakang imam, nah itulah katanya. Tapi penguasa yang tidak mendalam ilmunya ya. Kalau penguasa, dia seorang penguasa, ya seperti Umar, Utsman, Abu Bakar, ini kan pakar dia nih. Nah, dia penguasa juga, tidak ada masalah dia di belakang imam. Ini penguasa yang tidak memahami tentang Al-Quran, tentang Sunnah, maka dia di sebelah samping sedikit. Jadi kata Ubay, celakalah penguasa yang seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain diceritakan an Abdurrahman annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu uqimatis shalah faqumna fa'udilatis sufuf qabla ay yakhruja ilaina Rasulullah fa'atana Rasulullah hatta idza qama fi musallahu qabla ay yukabbira fansarafa faqala lana makanakum falam nazal qiyaman tantaziruhu hatta kharaja ilaina qad igtasala yamtufu ra'suhu ma'an fakabbara wa shalla. Abu Hurairah cerita ketika iqamat dikumandangkan, kami segera bangun dan kami berbaris, dan baris kami sudah lurus sebelum lagi Nabi sampai di pengimamannya, di tempat yang Nabi biasa imam di situ. Kami shafnya sudah lurus. Setelah Nabi sampai di tempat imamnya, tempat yang biasa dijadikan oleh Nabi sebagai tempat imam, sampai di situ Nabi langsung mengatakan kepada jamaah, kalian tetap di tempat-tempat kalian, usah kemana-mana, tetap di tempat ini. Nabi keluar balik. Setelah Nabi datang, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku melihat bahwa Nabi itu kepalanya basah karena baru selesai mandi, baru meneteskan air dari kepalanya, dari rambutnya. Setelah itu barulah beliau bertakbir. Hadis ini menjelaskan bahwa makmum itu sudah diperbolehkan ketika iqamat dikumandangkan ataupun sebelum iqamat, sebelum waktu lama iqamat dikumandangkan, dia sudah menyusun shaf duluan, sudah diperbolehkan. Atau ketika iqamat dikumandangkan, jamaah sudah menyusun shafnya, padahal belum nampak Rasulullah, belum nampak imamnya. Jadi kalau imamnya sudah masuk, nah itu jelaslah, sudah jelas bolehnya lagi, walaupun belum diiqamatkan. Tapi kalau sudah diiqamatkan, sedang iqamat, walaupun belum nampak imamnya, jamaah boleh untuk berdiri menyusun shaf sehingga sudah lurus duluan sebelum imam masuk ke tempat sholat. Ini penyusunan shaf-shaf yang tidak kita lakukan. Jadi boleh waktunya kapan? Ya, kalau iqamat belum dikumandangkan tapi sudah melihat imam, boleh berdiri. Belum melihat imam tapi iqamat sedang dikumandangkan, boleh untuk menyusun shaf. Ataupun iqamat dikumandangkan nampak imam, ya itu lebih lagi, dua-duanya sudah boleh. Inilah beberapa penjelasan tentang shaf. Kemudian dijelaskan lagi di dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnah sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrah sawa'an fa akbaruhum sinnan wala yu'ammur rajulu fi sultanihi wala yujlasu ala takrimatihi fi baitihi illa bi idzni.
Nabi telah menyampaikan bahwa yang paling berhak untuk menjadi imam pada satu kaum adalah yang paling bagus dalam membaca Al-Quran, yang paling pakar dalam Al-Quran. Jika mereka sama dalam membacanya, maka yang paling paham dengan sunnah Nabi. Jika mereka sama dalam sunnah, pemahamannya sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrah. Jika sama dalam hijrahnya, maka yang paling tua umurnya. Kemudian Nabi melarang, janganlah seseorang menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain, dan jangan duduk di tempat keistimewaan yang berada di dalam rumahnya, kecuali setelah mendapatkan izin.